Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeffrey. Lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutratno. Ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Ya, Alhamdulillah ya. Senang sekali bisa mendengar bahwa kabarnya Pak Jeffrey hari ini baik-baik saja dan tetap tersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, Siap, eh, Pak. pada kesempatan ini kegiatan prasupervisi, saya sebagai supervisor untuk atau dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan, bisa Pak? Insya Allah bisa, Pak. Iya, terima kasih. Nah, pada kegiatan prasupervisi ini, kira-kira ada hal-hal yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Bapak yang mana, kira-kira? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif, Pak. Oh gitu, mendengar aktif ya. Oke, nah kira-kira bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Yang saya inginkan Bapak amati terkait dengan mendengar aktif itu adalah tentang bagaimana fokus saya terhadap koci dalam hal mendengar Oh gitu, pembicaraan dari koci, ya. oh gitu. Dan kemudian bagaimana cara saya merespon, yaitu dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh koci. Oh iya, jadi ada dua Bapak ya. Bagaimana bisa Ya. fokus untuk mendengarkan, dan kemudian bagaimana Bapak merespon ya. Kemudian eh, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini, itu saya merasa bahwa saya ketika berbicara dengan orang lain itu atau dengan coach itu, terkadang saya masih sering kehilangan fokus, Pak. Oh gitu. Itu. Dan kemudian akibat saya kehilangan fokus tersebut, itu respon saya itu mungkin agak nggak nyambung begitu, Pak, tidak nyambung. Makanya hal itu yang ingin saya kembangkan, Pak. Oh gitu. Oh iya iya. Nah, jadi apa harapan Bapak dari observasi ini yang kita lakukan bersama saat ini? Harapan saya dengan pengamatan yang akan dilakukan oleh Bapak terhadap saya itu, saya akan memiliki keterampilan yang lebih terkait dengan coaching yang akan saya lakukan terhadap coach, dan terutama itu dalam hal fokus saya untuk mendengar aktif. Iya. Itu, Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan pada kegiatan nanti Bapak bisa lebih fokus dalam mendengar aktif yang menjadi permasalahannya Bapak untuk ke depan ketika mau coaching pada coaching yang nantinya Bapak lakukan. Oke Bapak, nanti insya Allah kita akan ketemu kembali. Ya, saya silakan untuk Bapak coaching coaching yang nantinya berhadapan langsung dengan Bapak. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam Ibu Yulan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana dengan Ibu? Luar biasa Pak, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Saya tidak mengganggu Pak? Insya Allah tidak, Bu.
ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada Pak, ada sedikit persoalan yang ingin saya bicarakan dengan Pak Jeffrey. Ada waktunya Pak? Bisa meluangkan waktunya? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya sedikit memiliki persoalan di tempat saya bekerja. Ada satu dua siswa yang sering bermasalah di sekolah saya. Persoalannya adalah mereka sering tidak masuk pada mata pelajaran tertentu dan hanya memilih-milih guru. Kemudian kita diperhadapkan dengan keinginan dari kepala sekolah untuk menaikkan 100% siswa yang ada. Jadi sebagai seorang guru, saya dilema dengan hal ini karena di sisi lain siswa yang bersangkutan hanya masuk pada mata pelajaran yang mereka sukai, tetapi ada mata pelajaran lain yang seperti mata pelajaran saya salah satunya itu mereka jarang sekali masuk, palingan dalam 1 bulan itu hanya 1 kali masuk, sampai 3 kali berturut-turut itu tidak masuk. Tapi saya ada sedikit kebingungan, mengingat di sisi lain kepala sekolah ingin menaikkan 100% siswa-siswa ini. Jadi masalahnya seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi mendengar cerita dari Ibu, saya sudah bisa merasakan situasi yang Ibu alami di sekolahnya Ibu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dari apa yang Ibu ceritakan tadi, situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa, Bu? Jadi kalau ditanya ke saya, Pak, saya ingin memberikan punishment kepada siswa yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama sebelumnya. Jadi saya menginginkan agar siswa-siswa ini kalau tidak memenuhi kriteria ketuntasan maksimal itu tidak perlu dinaikkan atau kalaupun dinaikkan itu dinaikkan secara bersyarat. Gitu, Pak. Ya. Baik, Bu. Jadi terkait dengan keinginan Ibu tersebut menyangkut punishment, pertanyaan saya lebih lanjut, apa hal yang bisa membuat itu terwujud, Bu? Tentunya saya di sini sudah berulang kali untuk memberikan semacam solusi kepada wali kelasnya. Saya selalu memberikan kesempatan kepada siswa yang bersangkutan karena memang salah satu mata pelajaran yang mereka sering tidak masuk itu dalam mata pelajaran saya. Saya sudah buat beberapa kali pertemuan dengan siswa yang bersangkutan dan memberikan informasi kepada wali kelas. Tapi sampai pada hari ini, pada saat penentuan kenaikan kelas, nilai mereka masih di bawah rata-rata, Pak. Begitu. Ya. Ada lagi, Bu, yang lain? Saya juga sudah berusaha untuk melakukan home visit, datang langsung ke rumah orang tua siswa yang bersangkutan, tetapi lagi-lagi orang tua hanya bisa mengontrol dari rumah, tetapi ketika mereka berada di sekolah, itu tidak ada kontak lagi dengan orang tua karena orang tua menganggap mereka sudah datang di sekolah dan sudah masuk di kelas. Jadi setelah saya tanya-tanya, orang tua dari siswa yang bersangkutan ini berpikir bahwa anaknya baik-baik saja. Tidak ada masalah di kelas. Begitu, Pak. Ya, baik, Bu. Jadi terkait dengan rencana-rencana yang
akan dilakukan ke depannya, kira-kira apa yang menurut Ibu yang bisa memastikan hal tersebut berjalan dengan baik? Menurut saya tentunya siswa ini harus lebih berbesar hati karena mengingat sudah begitu fatal kesalahan yang mereka lakukan karena ini bukan hanya di satu mata pelajaran, tetapi ada beberapa mata pelajaran. Jadi saya berharap mereka legowo untuk menghadap langsung kepada guru-guru yang mata pelajarannya mereka yang tidak tuntas ya, termasuk mata pelajaran saya. Kemudian menanyakan kepada guru yang bersangkutan tentang tugas atau tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa dalam menuntaskan mata pelajaran yang tidak tuntas itu sendiri. Begitu, Pak. Baik, Bu. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu? Oke, jadi yang bisa saya simpulkan adalah siswa itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan semacam punishment terhadap kesalahan yang mereka lakukan biar anak-anak yang lain tidak mengikuti jejak mereka karena ini merupakan contoh yang buruk bagi apalagi mereka sudah kelas 12. Jadi ini merupakan contoh yang buruk bagi adik-adik kelas mereka yang kelas 10 dan kelas 11. Begitu, Pak. Baik, Bu. Jadi dari pembicaraan kita ini, itu tadi Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa para siswa tersebut itu harus memiliki tanggung jawab. Kemudian yang berikut adalah sekolah harus memberikan punishment terhadap siswa yang bisa dikatakan masih belum bertanggung jawab, Bu. Itu ya, Bu? Iya, begitu, Pak. Betul sekali. Baik, insya Allah apa yang Ibu dapat simpulkan pada percakapan kita ini, dan kemudian setelah apa yang didapatkan dari sini itu bisa diterapkan di lingkungan sekolah Ibu, sehingga bisa berjalan sebagaimana yang Ibu inginkan. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Bu, pertanyaan Ya. saya. Setelah percakapan kita ini, bagaimana, Pak? Saya plong, saya sangat bahagia sekali saya bisa bertukar pendapat dengan Pak Jeffrey dan bisa apa ya ada pemikiran banding untuk kedepannya bagi saya sehingga besok-besok saya akan lebih memperhatikan siswa-siswa yang bersangkutan. Ya, baik, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Terima kasih, Pak. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeffrey. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutratno. Bagaimana, masih semangat, Pak? Insya Allah masih semangat, Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya, jadi saat ini kita masuk pada sesi pasca supervisi ya. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai supervisor
ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Bisa Pak? Bisa. Insya Allah bisa Oke, Pak. Alhamdulillah. Jadi pada sebelumnya Bapak sudah melakukan coaching dengan si coach. Bahwa saya mengamati luar biasa sekali. Nah, kira-kira dari Bapak, bagaimana bisa Bapak menilai diri sendiri, performanya Bapak dalam kompetensi tadi? Ya, menurut saya performa saya dalam kompetensi yang ingin diamati oleh Bapak itu alhamdulillah sudah baik karena tadi ketika melaksanakan coaching dengan coach itu alhamdulillah fokus saya itu tidak teralihkan dan kemudian saya dapat memberikan respon yang positif terhadap coach terkait dengan permasalahan yang disampaikan. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Apa yang menjadi atau apa alasan Bapak membuat Bapak bisa menilai demikian? Alasan saya karena tadi sewaktu coach menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach itu saya sudah sangat mendengarkan secara aktif penyampaian dari coach tadi dan kemudian fokus saya juga tadi itu tidak teralihkan Pak. Seperti Oh itu gitu. Pak. Oke. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh Pak, dengan senang hati. Iya, alhamdulillah. Nah, ketika saya mengamati ya, pada saat Bapak melakukan coaching dengan coach tadi, bahwasanya Bapak sudah melakukan hal yang begitu luar biasa, bagaimana apa yang menjadi permasalahannya Bapak, itu bagaimana bisa mendengar aktif, itu Bapak tunjukkan dengan baik, karena saya melihat Bapak performanya Bapak sebagai coach itu mendengar secara fokus ya dan bisa merespon dengan baik. Nah, hal ini sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk gitu. Nah, bagaimana perasaan Bapak atau pendapat Bapak mendengar ini? Alhamdulillah ketika mendengar hasil dari pengamatan Bapak itu saya merasa bersyukur karena saya sudah bisa, kemudian respon saya juga sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu sudah Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa tindakan selanjutnya Bapak dengan bercermin dari kegiatan ini? Tindakan selanjutnya yang sudah terbayang dalam benak saya itu Pak, yaitu saya akan lebih banyak lagi mencari ataupun membaca buku terkait dengan bagaimana cara berbicara dengan orang lain dan bagaimana cara untuk bisa memahami karakter, kemudian memahami kondisi emosional dan psikologis dari orang lain, sehingga saya bisa lebih mengembangkan keterampilan saya di bidang mendengar aktif itu Pak. Dan kemudian saya juga insya Allah akan mengembangkan kompetensi saya yang lain, misalnya terkait dengan kehadiran penuh dan kemudian yang satunya lagi yang sangat penting adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya, luar biasa Pak. Selanjutnya dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performasinya Bapak?
terkait dengan performance atau keterampilan mendengarkan aktif, itu yang sudah terbayang dalam diri saya itu adalah bagaimana saya akan berusaha untuk bersabar sehingga tidak mudah untuk memberikan pelabelan terhadap orang lain atau dalam hal ini koci, dan kemudian saya akan berfokus untuk bagaimana bisa membagikan hal-hal yang positif, bukan saja dari percakapan atau bahasa-bahasa yang saya keluarkan, tapi bagaimana juga itu nampak dari bahasa tubuh saya, Pak. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Seperti itu yang sudah saya. Oke, Bapak. Iya. Nah, bagaimana hasil pengamatan ini bisa saya catat, Pak, sebagai forum supervisi akademik, bisa, Pak? Iya, bisa, Pak. Iya, makasih sebelumnya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pasca supervisi ini, kira-kira apa hal yang Bapak dapat dalam proses ini? Hal yang saya dapat dari kegiatan supervisi ini itu adalah yang pertama, keterampilan saya untuk mendengarkan aktif itu alhamdulillah sudah mulai baik, karena tadi setelah melakukan coaching terhadap koci itu saya sudah bisa fokus dan kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian yang saya dapatkan juga itu adalah bahwa ternyata keterampilan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu masih perlu saya kembangkan lagi ke depannya, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, terus belajar untuk lebih mengasah diri, supaya ke depan kita lebih bisa memiliki kepribadian yang luar biasa. Ya, mungkin hanya ini harapan saya untuk kita semua. Terima kasih Pak Jeffrey sudah membersamai pada kesempatan ini terkait tentang pasca supervisi. Ya, ada lagi Pak Jeff, ada yang mau disampaikan? Cukup? Silakan. Saya terima kasih juga sama Bapak karena dengan supervisi yang telah Bapak lakukan terhadap saya, itu saya bisa mengetahui bahwa keterampilan mendengar itu sudah baik, dan kemudian saya juga mengetahui bahwa ke depannya masih ada kompetensi lain yang harus bisa saya kembangkan lagi, Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak. Iya, terima karena kasih sudah kembali. Menjadi mitra saya dalam hal ini bagaimana mengembangkan keterampilan yang dalam diri saya, Pak. Iya. Terima kasih kembali juga Pak Jen. Ya mungkin hanya ini yang perlu kita diskusikan, kita bicarakan. Insya Allah kita ketemu kembali dengan hal-hal yang baru dan luar biasa. Ya, sekian Pak Jabri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.